Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepolisian daerah Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan pembunuhan terhadap dua wanita yang jasadnya dibuang di dua lokasi berbeda di Sumatera Utara. Tersangka merupakan oknum polisi berpangkat Aibda yang bertugas di penjagaan tahanan Polres Belawan. Kasus pembunuhan sadis terhadap dua wanita yang dilakukan oleh seorang oknum anggota polisi ini berawal dari temuan dua mayat wanita di dua lokasi berbeda di Sumatera Utara. Jasad wanita korban pembunuhan pertama kali ditemukan oleh warga di pinggir jalan lintas Sumatera sekitar pukul 1:50 waktu Indonesia Barat pada Senin 22 Februari lalu. Kemudian jasad korban kedua ditemukan oleh petugas kebersihan di Jalan Budi Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Kasubit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan mengungkapkan pelaku merupakan seorang oknum polisi yang bertugas di penjagaan tahanan Polres Belawan dan berpangkat Aibda. Pelaku diduga membunuh dua korban karena sakit hati saat ditanyai soal barang titipan korban kepada tahanan di sel Mapolres Pelabuhan Belawan. Lagi bang. Awas jalan. Udah, pelan-pelan. Iya. Udah cepat, awas. Awas. Ayo sini, udah. Awas. Bisa mengidentifikasi tersangka, pelaku, dan langsung kita kejar, dan syukur kita sudah amankan. Beliau memang seorang oknum anggota polisi. Perihal kasusnya, dia adalah pelaku kasus pembunuhan dua wanita, yang satu di Gelugur, satu lagi yang ditemukan di Serdang Badagai. Jadi pasal yang kita persangkakan kepada beliau itu adalah pasal 338. Motif sementara Pak? Motif sementara karena sakit hati. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap seorang oknum polisi karena diduga menjadi pelaku pembunuhan sadis terhadap dua wanita yang jasadnya dibuang di dua lokasi berbeda di Sumatera Utara. Apa sebetulnya motif dan modus pembunuhan yang dilakukan oknum polisi berpangkat Aibda tersebut? Kami sudah terhubung dengan Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara, AKBP MP Nainggolan. Selamat sore, Pak Nainggolan. Sore, Pak Nainggolan. Selamat sore. Baik, Pak Nainggolan, Ya, bagaimana kronologi pembunuhan dua wanita ini, Pak? Ya, jadi dari hasil penyelidikan kami diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari yang lalu si korban itu datang mau mengantar titipan yang akan disampaikan kepada karena waktunya sudah lewat, jam bertamu sudah lewat, si tersangka ini melarang si korban untuk datang mengantar titipan tersebut. Nah, kemudian si korban ini merasa tersinggung karena dia merasa adalah pegawai harian lepas di Polres. Dia tersinggung sehingga terjadilah perang mulut. Ya, kemudian pada besok harinya si tersangka ini menelepon si korban untuk dapat bertemu untuk membicarakan kejadian yang tadi malam. Kemudian si korban ini memenuhi telepon dengan membawa seseorang, mereka bertemu. Si tersangka ini mengajak mereka berdua untuk membicarakan itu di suatu tempat. Rupanya Di mana itu, Pak? di seputaran Padang Bulan, di sebuah hotel.
di Oke. sebuah hotel. Ternyata sesudah sampai di hotel, disitulah si tersangka ini menghabisi korban yang 2 orang ini Dengan cara apa, Pak? dengan cara mencekik. Mencekik. Oke. Ya, Apa hubungan 2 korban ini, Pak? kalau yang satu kan pegawai harian lepas Polres, si tersangka ini kan anggota Polres. Maksud Yang saya 2 temannya korban ini- wanita ini hubungan mereka satu sama lain apa, Pak? Tidak ada hubungan. Yang si Tidak ada perempuan hubungan dua-dua ini keluarga tentu antar korban? Kalau korban dengan tersangka tidak ada. Korban dengan korban, Pak? Korban yang satu dengan korban yang lainnya? Hubungannya apa? Mungkin tetangga dan kenalan. Makanya dia mau diajak untuk menemaninya memenuhi undangan si tersangka. Jadi benarkah satu korban yang lain ini usianya baru 13 tahun, Pak? Ya, perkiraan kita begitu. Betul ya, Pak? Jadi sebetulnya korban Ya. yang berusia 13 tahun ini tidak tahu apa-apa, tidak ada di tempat juga saat ada cekcok antara korban yang pertama dengan tersangka? Ya, dia tidak ada di tempat. Oke. Lalu apakah ada perlawanan, Pak, ketika pelaku ini ditangkap? Tentunya kan karena di kamar hotel, kita tidak tahu yang terjadi, tetapi si temannya ini karena menyaksikan tindakan pencekikan itu, makanya dia pun ikut akhirnya menjadi korban. Oke. Apa alasan pelaku membuang 2 jenazah wanita ini di 2 lokasi yang berbeda, Pak? Kalau alasan yang sebenarnya kita tidak tahu persis, tetapi yang pasti dia mau menghilangkan jejak, membuat alibi baru gitu. Oke. Apakah ketika pelaku ditangkap ada perlawanan, Pak, dari pelaku? Oh, tidak ada. Ya, Tidak ada, awalnya ya? sih dia mengelak. Ya, awalnya dia mengelak, tetapi sesudah kita bawa ke kantor, kita periksa, akhirnya dia mengakui perbuatannya. Baik. Apakah pelaku hanya seorang diri, Pak? Hanya oknum polisi yang berpangkat Aibda ini? Ya, menurut hasil penyelidikan kita hanya sendiri dan pengakuan tersangka pun dia tunggal. Baik. Dan terakhir, Pak Nainggolan, apa ancaman hukuman kepada pelaku yang merupakan oknum polisi ini? Ya, kalau kita tidak memandang bulu kepada siapapun pelaku kejahatan, kita akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan kebijakan Kapolri, presisi dan berkeadilan. Kepada tersangka kita tetapkan pasal 340 junto 338 KUHP. Itu ancaman hukumannya berapa tahun, Pak, maksimal? Itu 15 tahun ke atas. 15 tahun. Dan apakah bisa dibilang pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka ini adalah pembunuhan berencana? Ya, makanya kita juntokan dengan pasal 340. Dan setelah itu kan tindak pidana umumnya. Kemudian kita akan menyeret dia ke sidang profesi kepolisian. Baik, kalau begitu. Terima kasih atas penjelasan Anda, Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.